Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Syahroni Al-Amin, bisa dipanggil Syahroni, mahasiswa Unisda atau Universitas Darul Ulum Lamongan. Pendidikan bukan hanya ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah begitu saja, tapi tentang memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen penelitian. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan jelaskan apa sih komponen-komponen penelitian. Komponen-komponen penelitian itu suatu penelitian meliputi permasalahan, teori ilmiah, variabel, hipotesis, populasi, dan sampel serta data. Dalam hal ini, maka akan dibahas satu persatu mengenai berbagai macam komponen penelitian serta kaitannya antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Baik penelitian murni ataupun terapan, semuanya berangkat dari masalah. Hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Jadi, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Masalah penelitian merupakan jantung setiap upaya penelitian. Ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama, hakikat permasalahan, sumber masalah, serta rumus masalah. Untuk yang pertama, hakikat permasalahan. Masalah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang terwujud atau tercapai. Dan yang kedua adalah sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi antara teori dan praktek. Contohnya pengalaman pribadi, informasi yang diperoleh secara kebetulan, kerja dan kontrak profesional, dan pengujian dan pengembangan teori. Untuk yang berikutnya, rumusan masalah. Ini adalah pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan data, namun demikian terdapat ikatan erat antara masalah dengan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Untuk selanjutnya, teori ilmiah. Maka langkah kedua dalam proses penelitian atau kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generasi-generasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori dalam penelitian memiliki kegunaan karena semua peneliti bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian. Maka fungsi utama teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Yang berikutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel dapat diklarifikasi berdasarkan skala pengukurannya, konteks hubungannya, dan dapat tidaknya variabel dimanipulasi. Untuk yang pertama, berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama, variabel nominal. Variabel nominal merupakan variabel dengan skala paling sederhana karena fungsinya hanya untuk membedakan atau memberi label suatu objek atau kategori. Contohnya variabel nominal jenis-jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk yang kedua, variabel ordinal. Variabel ordinal adalah variabel yang dibedakan menjadi beberapa secara bertingkat. Contoh, status sosial ekonomi, rendah, sedang, tinggi. Itu yang ketiga, variabel interval. Variabel interval adalah variabel yang selain dimaksudkan untuk membedakan, mempunyai tingkatan, juga mempunyai jarak yang pasti atau satu kategori dengan kategori lainnya. Contoh, prestasi belajar 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Untuk yang keempat, variabel rasio. Variabel rasio merupakan variabel selain bersifat membedakan, mempunyai tingkatan yang jaraknya pasti, dan
Setiap nilai kategori diukur dari titik yang sama. Contoh, berat badan, tinggi badan, dan seterusnya. Untuk yang berikutnya berdasarkan konteks hubungannya. Di sini untuk yang pertama variabel bebas atau independent variables adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya yang menjadi sebab timbulnya variabel. Contoh, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Variabel bebasnya adalah pengaruh motivasi belajar. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contoh, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa. Nah, untuk yang ketiga, variabel moderator atau variabel intervening merupakan variabel yang juga mempengaruhi variabel terikat atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependent menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Contoh, kompensasi memperkuat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja. Untuk yang keempat, variabel peruncu, confounding variable. Variabel peruncu merupakan variabel yang berhubungan variabel bebas dan variabel terikat, tetapi bukan variabel antara. Contoh, umur sebagian faktor peruncu terhadap hubungan merokok dan resiko kematian. Untuk yang berikutnya, yang kelima, variabel kendali. Variabel kendali merupakan variabel yang juga mempengaruhi variabel terikat, tetapi dalam penelitian keberadaannya dijadikan netral. Untuk yang keenam, variabel rambang. Variabel rambang merupakan variabel yang juga ikut mempengaruhi variabel terikat, namun pengaruhnya tidak begitu berarti, sehingga keberadaan variabel ini dalam penelitian diabaikan. Untuk yang terakhir, yang ketujuh, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependent tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Untuk yang berikutnya, berdasarkan dapat tidaknya variabel dimanipulasi. Ada variabel di mana peneliti dapat melakukan intervensi dan ada pula variabel di mana peneliti tidak dapat melakukan intervensi. Atas dasar tinjauan ini, variabel dibedakan menjadi dua. Untuk yang pertama, variabel dinamis adalah variabel yang dapat dimanipulasi atau diintervensi oleh peneliti. Contoh, metode mengajar, teknik pelatihan, serta strategi pembiasaan. Yang kedua, variabel statis merupakan variabel yang tidak dapat diintervensi atau dimanipulasi oleh peneliti. Contoh, jenis kelamin, umur, serta status perkawinan. Untuk yang berikutnya ada hipotesis. Jadi, hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final, yang harus diuji kebenarannya. Ada beberapa jenis hipotesis. Untuk mempermudah dalam mempelajari, hipotesis dapat diklasifikasikan berdasarkan rumusnya dan proses pemerolehannya. Ditinjau dari rumusnya, hipotesis dibagi dua. Untuk yang pertama ada hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang sebenarnya yang merupakan sintesis dari hasil kerja teoritis. Hipotesis kerja biasanya disingkat H1 atau HA. Untuk yang kedua, hipotesis nul atau hipotesis statistik merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat HO. Untuk yang berikutnya, ditinjau dari proses pemerolehannya, hipotesis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hipotesis edukatif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru atau pada penelitian kualitatif. Untuk yang kedua, hipotesis dedukatif merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada atau pada penelitian kuantitatif. Untuk yang berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen
yang ada dalam wilayah penelitian. Maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya disebut studi populasi atau studi sensus. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti atau sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data. Syarat dalam mengambil sampel ada dua macam, yaitu jumlah sampel yang mencukupi dan profil sampel yang dipilih harus mewakili. Nah, berikutnya di sini akan saya jelaskan teknik-teknik sampling. Untuk yang pertama, teknik sampling secara probabilitas. Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Yang pertama, ada teknik sampling secara rembang sederhana. Cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampling rambang sederhana adalah dengan undian atau acak memilih jumlah sampling yang diinginkan. Yang berikutnya, teknik sampling secara sistematis. Nah, prosedur ini merupakan penarikan sampling dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Yang berikutnya ada teknik sampling secara rembang proporsional. Nah, jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel peneliti diambil dari setiap subpopulasi. Itu yang berikutnya, teknik sampling secara rembang bertingkat. Bila subpopulasi sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proporsional. Nah, untuk yang berikutnya, teknik sampling secara cluster atau cluster sampling. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek peneliti karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Nah, teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling. Untuk yang kedua, teknik sampling secara non-probabilitas. Nah, teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Beberapa jenis atau cara penarikan sampel secara probabilitas adalah sebagai berikut. Di sini ada yang pertama, purposive sampling atau judgmental sampling. Penarikan sampling secara purposive merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Yang berikutnya, snowball sampling atau penarikan sampel secara bola salju. Penarikan sampel pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama. Sampel ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua, dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin besar seolah-olah terjadi efek bola salju. Untuk yang berikutnya, kuota sampling atau penarikan sampel secara jatah. Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Biasanya yang dijadikan sampel peneliti adalah subjek yang mudah ditemui. Yang berikutnya, accidental sampling atau konvensi sampling. Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan. Nah, yang berikutnya di sini ada data. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, sumber, dan juga skala pengukurannya. Di sini ada dua, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan sumbernya. Untuk yang pertama, berdasarkan sifatnya. Di sini ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata atau pernyataan. Yang kedua, berdasarkan sumbernya,
Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung pihak yang diperlukan datanya. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Untuk yang berikutnya berdasarkan skala pengukurannya. Di sini ada data nominal, yaitu ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Kedua, ada data ordinal. Data ini selain memiliki nama atau atribut, juga memiliki peningkat atau urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan. Ia digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan peringkat saja. Untuk yang ketiga, ada data interval. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur, akan tetapi ukuran interval. Untuk yang terakhir ini ada data rasio. Yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur, dinamakan ukuran rasio atau data rasio. Sekian penjelasan dari saya tentang komponen-komponen penelitian. Jika ada salah kata, salah bahasa, salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.